Halo, modul 7 kita akan membahas tentang siklus umum, siklus produksi. Di dalam memproduksi sebuah perusahaan, bekerja sama dengan menciptakan produk-produk yang diinginkan oleh perusahaan. Seperti yang kita ketahui, sebelum perusahaan menciptakan atau memproduksi sebuah barang, maka perusahaan telah melakukan survei-survei terhadap kebutuhan konsumen. Di dalam melakukan survei tersebut, perusahaan tentu saja mendapatkan literatur atau referensi yang sangat kuat sehingga dipastikan produk-produk ini akan dapat terjual dengan baik dan memberikan income terhadap perusahaan. Kegiatan produksi dilakukan oleh organisasi yang tertarik untuk memproduksi barang atau produk, bukan jasa, untuk dapat dijual kembali kepada pelanggannya. Berdasarkan referensi di dalam buku utama yang kita gunakan, bahwa Brett menyatakan siklus produksi ini dimulai ketika sebuah produk dirancang dan berakhir ketika semua biaya produksi dicatat. Di dalam siklus produksi, semua kegiatan produksi harus dijadwalkan, disahkan, dan disetujui oleh pimpinan produksi. Tingkat persediaan bahan baku, barang, dan proses, serta barang jadi harus tetap benar dan tersimpan dengan baik di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Semua produksi atau jadwal produksi di dalam memproduk sebuah barang harus dijadwalkan, dicatat perkembangannya, dan dianggarkan dengan akurat untuk meminimalisasi biaya operasional yang bengkak serta meminimalisasi adanya resiko-risiko yang berdampak terhadap kegagalan dalam memproduksi. Siklus produksi sangat bervariasi dan tergantung kepada jenis produk yang dihasilkan, baik dari segi waktu, pengamanan, monitoring, sampai kepada kontrol terhadap hasil akhir dari produk tersebut. Oleh karenanya, event operasional siklus produksi dari sebuah perusahaan tentu saja akan berbeda dengan produksi dari perusahaan yang lain. Untuk barang yang hampir sama atau sejenis, juga akan mengalami waktu-waktu yang berbeda serta schedule yang berbeda dengan total waktu yang juga akan berbeda. Hollander mengatakan bahwa event operasional pada siklus produksi berdasarkan pada struktur pembiayaan atau costing terpisah menjadi dua hal yang berbeda. Yang pertama job order costing dan yang kedua adalah proses costing. Perbedaannya adalah untuk yang pertama kita perlu melakukan request terhadap job yang akan dilakukan, sementara yang kedua kita perlu mengetahui biaya-biaya khusus untuk biaya pemprosesannya. Apa fungsi dari REA diagram di dalam siklus operasi produksi? Di antaranya adalah pembahasan dokumentasi sistem pendapatan dan siklus pengeluaran. Penyusunan DFD juga dilakukan melalui 3 tahapan. Baik di siklus produksi, siklus pendapatan maupun siklus pengeluaran, model-model yang kita gunakan juga sangat bergantung kepada pemilihan model tersebut. Dalam hal ini, kita masih bisa menggunakan REA diagram dan juga DFD atau data flow diagram. Sejauh mana kita dapat menggunakan anak keturunan dari diagram-diagram ini, itu dapat digunakan secara penuh baik dari REA diagramnya maupun terhadap DFD-nya. Namun, seperti yang perlu diketahui untuk diagram detail atau diagram rincinya merupakan opsional yang dapat dipilih jika kita membutuhkan rincian terhadap level-level operasi atau proses-proses yang ada di dalam diagram 0 atau diagram level 0 di dalam konteks diagram. Demikian, terima kasih.